Pemirsa, karyawan pabrik rokok Sampurna yang positif COVID-19 bertambah 12 orang sehingga total menjadi 77 orang. 12 pasien ini berasal dari ratusan pegawai di tes swab secara mandiri di rumah sakit swasta di Surabaya. Sebanyak 77 pegawai pabrik rokok Sampurna dinyatakan positif COVID-19. Jumlah ini bertambah 12 orang dari sebelumnya, usai 169 pegawai melakukan tes swab di sebuah rumah sakit swasta di Surabaya. 12 pasien tersebut saat ini tengah menjalani isolasi di sebuah tempat dengan pantauan tim medis. Sebelumnya, klaster pabrik rokok Sampurna Surabaya terdeteksi setelah 2 pegawainya yang meninggal dunia dan dinyatakan positif COVID-19. Kemudian rapid test dilakukan terhadap 500 pegawai pabrik dan hasilnya 100 yang reaktif dan 7 diantaranya dirawat karena memiliki gejala klinis dan dirawat di rumah sakit. Sejak ditemukannya klaster tersebut, pabrik rokok berhenti beroperasi sejak 26 April 2020 lalu. Tadi yang 12 positif swab itu sudah diketahui lokasinya? Sudah kan mereka namanya klaster. Maksudnya sudah diisolasi saat ini? Ya mereka. Yang lain gimana Pak? Itu dilanjutkan swab. Hingga saat ini data di Jawa Timur, jumlah kasus positif COVID-19 di Jawa Timur menjadi 1.281 kasus, sembuh dengan jumlah 227 orang, sementara yang masih dirawat 913 orang, dan yang meninggal dunia akibat COVID-19 di Jawa Timur 141 orang. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pembagian sembako di berbagai wilayah ricuh, warga tidak mengindahkan peraturan pemerintah untuk melakukan physical distancing atau jaga jarak fisik. Ratusan warga berdesakan untuk mendapatkan nasi kotak gratis yang dibagikan dermawan di Jalan Andi Pagaru Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Aturan physical distancing atau jaga jarak fisik untuk menghindari resiko tertular COVID-19 tidak diperdulikan. Semua ini dilakukan demi nasi kotak gratis dan sebuah baju koko yang dibagikan dermawan. Pembagian apa tadi Pak di sana? Pembagian apa di dalam Pak? Orang antrian masuk tadi, banyak orang ambil Pak. Bapak kebagian. Sama halnya dengan di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Warga berdesakan di Gedung Kesenian Wates saat mengambil bantuan sosial tunai dari pemerintah sebesar Rp600.000. Petugas TNI dan polisi terus mengimbau warga agar tidak berdesakan, namun tidak dihiraukan. Sebenarnya takut, harusnya ya dikasih jarak lah Mas. Kayak karena ini kan juga baru pandemi kok. Tadi juga saya gimana caranya biar jaga jarak. Di Jombang, Jawa Timur, hal serupa juga terjadi. Ratusan orang berjubel mengantri bantuan langsung tunai senilai Rp200.000. Berkali-kali petugas harus berteriak dan memerintahkan warga untuk mundur dan menjaga jarak. Namun tetap saja warga terus merangsek maju dan berdesakan. Kondisi ini seharusnya menjadi perhatian bagi dermawan ataupun pihak terkait untuk memikirkan cara menyalurkan bantuannya. Karena mematuhi protokol kesehatan termasuk jaga jarak fisik penting dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona. Tim Liputan iNews melaporkan. Meski di tengah pandemi COVID-19, 2 pasangan pengantin di Bantul melaksanakan nikah di kantor urusan agama dengan cara unik. Mas kawin dari mempelai pria selain seperangkat alat sholat dan Al-Quran, yaitu berupa APD medis yang kemudian diserahkan kepada Ketua Palang Merah Indonesia yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut. Ganti mas kawin, seperangkat alat sholat, kalian APD, kabayar kontan. Dalam rangka Hari Palang Merah Internasional dan menyambut Nuzulul Quran 1441 Hijriah, Forum Ta'aruf Indonesia Fortais Bantul bersama KUA Kecamatan Banguntapan Bantul melaksanakan nikah bareng peduli COVID-19. Nikah bareng yang digelar di tengah pandemi COVID-19 ini dilaksanakan secara sederhana dengan protokol kesehatan dan menjaga jarak serta tidak dihadiri oleh banyak orang. Uniknya, pengantin pria menyerahkan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan Al-Quran kepada pasangannya, serta setumpuk alat pelindung diri medis kepada pasangannya untuk kemudian diserahkan kepada Ketua PMI Bantul
agar dapat membantu petugas Palang Merah Indonesia dalam menangani pandemi COVID-19. Nikah bareng peduli COVID-19 ini diikuti oleh 2 pasang pengantin. Jadi ini momentum ini kami ingin memberikan motivasi, memberikan semangat pada para manten untuk berbagi di dalam memerangi COVID-19 ini dengan memberikan donasi berupa baju APD yang diserahkan ke PMI Bantul. Kemudian juga nanti manten juga akan mendonorkan darahnya untuk kemanusiaan, di mana kita tahu di masa pandemi ini, apalagi di bulan Ramadan ini, stok darah biasanya banyak yang berkurang. Jadi ini kita pengen menggerakkan manten untuk berbagi dengan apa yang dimilikinya. Pernikahan unik yang digelar dalam masa pandemi COVID-19 ini memberikan kesan tersendiri bagi Novi Rahmawati Ningsih yang sudah merancang rencana pernikahan sejak sebelum datangnya wabah corona. Gadis berusia 23 tahun ini merasa lega dan senang dapat menikah secara sah. Dalam nikah bareng peduli COVID-19 ini, kedua pasang pengantin tidak mengeluarkan biaya sepeser pun. Karena semua keperluan nikah ditanggung oleh penyelenggara nikah bareng ini. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Dan untuk informasi selengkapnya soal pernikahan dengan mas kawin alat pelindung diri medis sudah ada Novi Rahmawati Ningsih di Bantul, Yogyakarta. Selamat siang Mbak Novi. Selamat siang Mbak. Baik, sebelumnya selamat menempuh pernikahan. Dan ini inspirasinya dari mana sih Mbak Novi bisa memberikan mas kawin berupa APD? Inspirasinya pertama karena keadaan sekarang kan lagi corona. Terus yang gerbang utama itu adalah dokter. Jadi kita itu terinspirasi untuk membagikan APD untuk tenaga medis yang sedang berada di gerbang terdepan. Baik, ini ada ajakan dari komunitas tertentu atau memang inspirasi dari Mbak Novi sendiri? Oh, inspirasi dari saya sendiri. Baik, nah ini nantinya mas kawin APD ini diperuntukkan untuk siapa saja? Diperuntukkan kalau kemarin itu kita sumbangkan ke PMI yang ada di Bantul. Baik, Mbak Novi sebelumnya memang merencanakan pernikahan ini memang sudah dari jauh-jauh hari. Sebelumnya mas kawinnya berupa apa atau APD ini merupakan penambahan dari mas kawin yang ada atau seperti apa? Kalau saya merupakan penambahan. Sebenarnya yang pertama itu alat sholat dan uang tunai. Jadi kemarin karena kondisi seperti ini saya ganti aja sama APD. Seperti itu. Baik, Mbak Novi kesannya seperti apa sih, ada suatu prosesi yang berbeda begitu, mas kawin yang berbeda, menjalankannya seperti apa perasaan Mbak Novi ketika memang pernikahan berlangsung? Alhamdulillah perasaan saya senang sekali Mbak karena bisa berbagi, terutama kondisi sekarang ini kan apalagi dibutuhkan sekali APD itu untuk tenaga medis, karena tenaga medis itu kan gerbang utama untuk pasien-pasien yang mengalami coronavirus, yang mengalami kondisi seperti sekarang ini. Jadi kan tenaga medis harus tetap di depan, jadi mereka itu harus tetap dilindungi baik secara fisik maupun mental. Jadi kita harus kasih semangat juga sama tim medis. Baik, selain memang ada ibadah pernikahan, ibadah untuk memberikan bantuan kepada orang lain begitu ya. Nah, selain APD ada tidak perangkat tertentu yang juga disumbangkan kepada pihak yang membutuhkan, Mbak Novi? Insya Allah, saya ini ada sedikit rezeki berupa uang. Insya Allah nanti saya akan bagikan kepada yang lebih membutuhkan. Baik, terima kasih Mbak Novi sudah berbagi inspirasi kepada kami di iNews Siang. Dan selanjutnya pemirsa, pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Kesehatan melakukan tes PCR serentak di 14 pasar tradisional yang ada di Kota Bekasi. Tes PCR tersebut untuk mengantisipasi penyebaran virus corona atau COVID-19. Petugas gabungan melakukan penyisiran di lantai dasar pasar tradisional Atrium Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Untuk mengarahkan pedagang melakukan tes PCR yang telah disediakan pemerintah Kota Bekasi. Dalam melakukan tes PCR, petugas mengambil data para pedagang dan kemudian mengambil dahak dengan cara swab.
Tes PCR juga dilakukan di lapak pedagang yang ada di luar pasar tradisional Atrium Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Memang kita lagi ngejar OTG yang positif. Makanya di pasar ini sebagai bahan acak, walaupun juga di tingkat kelurahan, di puskesmas kita juga acak melalui rapid, ini melalui sharing. Tugasnya datang, ya dicatat, suruh duduk, ambil, keluar. Suruh duduk, ambil, keluar. Jadi seperti itu harusnya. Nah, ini metodologinya dan itu lebih cepat harusnya daripada nunggu di tempat ini. Tes PCR swab dilakukan serentak di 14 pasar tradisional yang ada di Kota Bekasi. Pemerintah Kota Bekasi memastikan bahwa aktivitas ekonomi di pasar tradisional masih berjalan di tengah pandemi virus COVID-19. Dari Bekasi, Jawa Barat, iNews melaporkan. Mudahkan warga untuk mengikuti rapid test COVID-19 layanan drive-thru diselenggarakan di wahana rekreasi di kawasan Tangerang, Banten. Selain menghindari kerumunan, rapid test drive-thru ini juga memberikan hasil yang cepat dengan waktu kurang dari 5 menit. Jumlah pasien positif COVID-19 yang terus bertambah membuat masyarakat khawatir. Pastikan kesehatan pribadi, banyak warga yang ingin mengikuti rapid test sebagai langkah awal pencegahan penularan COVID-19. Berkaca dari fenomena itu, salah satu provider kesehatan Homecare 24 menggelar rapid test COVID-19 drive-thru secara cuma-cuma bagi masyarakat. Kami melakukan drive-thru yang pertama, seiring dengan jalannya peraturan pemerintah PSBB, kami menghindari terjadi kerumunan karena di aplikasi kami sudah melakukan antrian otomatis ya, dan jam per jam untuk jadwal dari setiap pelaksanaan rapid test ini kami sudah membatasi maksimum antriannya ya, sehingga diharapkan dengan layanan otomatis atau layanan online ini tidak terjadi kerumunan. Kita memiliki tempat yang luas, terus kenapa enggak sih kita kalau misalnya kita support pemerintah juga untuk mempercepat supaya segera selesai nih penyebaran COVID-19. Warga yang ingin mengikuti rapid test drive-thru hanya perlu mengunduh aplikasi Homecare 24, lalu mendaftar dan memasukkan data pribadi. Selanjutnya pengguna bisa memilih lokasi dan waktu tes yang diinginkan. Setidaknya 100.000 rapid test kit disiapkan untuk wilayah Jabodetabek hingga awal Juli mendatang. Luar biasa ya, karena kemarin saya baca-baca di informasi di berita tuh pemerintah aja masih mau menyiapkan gitu ya. Apalagi ini Homecare sudah jalan duluan dan gratis gitu, luar biasa sekali. Dan kalau saya lihat waktunya tuh banyak dan dari beberapa tempat, jadi sangat membantu kami yang penasaran dan ingin menjaga kesehatan kami sendiri dan teman-teman kita gitu. Hanya perlu waktu 5 menit untuk mengetahui hasil rapid test, dan penyelenggara akan berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan untuk memberikan data pasien sebagai bahan rujukan. Dari Jakarta, Eti Juwitasari, Gilang Ramadan, iNews melaporkan. Dukungan moral tidak hanya diberikan pada pasien COVID-19 yang sembuh di Tangerang, Banten. Dukungan juga diberikan warga dan tetangga pada pasien positif COVID-19 yang akan dievakuasi ke rumah sakit. Inilah bentuk dukungan warga dan tetangga bagi pasien COVID-19 di Kota Tangerang, Banten. Sebelum pasien dibawa oleh tenaga medis dengan APD lengkap ke rumah sakit, para tetangga memberi dukungan dengan bertepuk tangan dan lambaian tangan. Tak lupa doa dan semangat diberikan untuk mendukung moral para pasien yang akan menjalani perawatan di rumah sakit. Petugas medis terus mengingatkan warga untuk menjaga jarak aman dan tidak berkontak langsung dengan pasien. PSBB di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik diperpanjang 14 hari ke depan hingga tanggal 25 Mei. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi.